Suaranya kurang kompak, lagi puasa, lagi pada puasa. Suaranya kurang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu agak melek dikit. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang melimpahkan segala kenikmatan kepada kita semua. Dia Allah yang telah mengizinkan kita, memperkenankan kita, memberikan kekuatan kepada kita semua untuk dapat melangkahkan kaki ke rumah Allah ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu Maha menerima taubat. Allah itu Maha pengasih lagi Maha penyayang kepada hamba-Nya. Sebesar apapun dosa manusia itu akan diampuni oleh Allah asal minta ampun. Itu aja, asal minta ampun. Sebesar apapun dosa itu akan diampuni oleh Allah. Begitu. Asal minta ampun. Tapi kalau nggak minta ampun, ya nggak diampuni. Dia minta. Iya. Jadi ngaku kepada Allah. Kalau ngaku itu enak, enteng dibanding tidak ngaku. Urusan di dunia ini pun kalau nggak ngaku ribet. Ada maling ayam ketangkep, ditanya bapak polisi nggak ngaku, terus gimana? Hah? Nah. Betul, Anda mencuri? Enggak pak. Hah? Nah, belum diponis sudah ribet. Kalau ngaku enak, oh betul pak, saya mencuri. Nah, langsung ketik, selesai diketik. Berapa kali kamu mencuri? Oh baru pertama kali pak. Oh 5 kali pak, ngaku 5 kali, enak. Jadi apa? Nggak bonyok. Belum diponis sudah bonyok. Itu kadang-kadang ada orang yang tidak percaya dengan azab kubur, siksa kubur. Katanya apa? Tidak ada siksa kubur tuh, kan belum diponis. Kok sudah disiksa? Belum ngerti dia. Kubur itu tahanan. Kalau kita ada di polsek itu, kalau maling ketangkep di polsek, habis apel dipanggil, kamu kasus apa? Sini. Kasus apa kamu? Belum. Gitu. Belum divonis, udah bonyok. Apalagi nggak ngaku. Nah kita ini bertobat kepada Allah, mengaku kepada Allah, ya Allah aku berdosa, ya Allah aku banyak dosa, ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, ya Allah aku zalim, ya Allah. Ngaku. Kalau kita nggak ngaku ribet, kalau ngaku mudah. Gitu. Istighfar kepada Allah, ngaku dirinya zalim kepada Allah, itu bertobat. Kalau ngaku enak, begitu. Minta ampun kepada Allah, ngaku dosa-dosanya, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian hadis suci Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya, ya ibadi kullukum tukhdi'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, kalian itu sering berbuat dosa di malam hari, sering berbuat dosa di siang hari, sedangkan aku aghfiruz dzunuba jami'an, aku Allah mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, mintalah kalian ampun kepadaku, niscaya aku ampuni kalian. Jadi kita minta ampun kepada Allah, istighfar. Astaghfirullahalazim, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, minta ampun kepada Allah. Wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepadanya. Jadi itu diantara istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha
illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Aku bertobat kepadanya, aku bertobat kepada Allah. Insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau minta ampun diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun dosanya itu, ampunan Allah lebih besar dari segala dosa manusia. Masih lebih besar ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak boleh mengatakan tanggung, gitu kan? Udah tiap hari udah berdosa, tiap hari maksiat, diajak bertobat gak mau. Pak, udah tanggung, tinggal dikit lagi sekalian aja. Gak boleh. Umur 70 tahun bertobat silakan, 60 tahun bertobat silakan. Masih terbuka pintu tobat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam yugharghir, selama nyawa belum di kerongkongan, tobat masih terbuka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama matahari belum terbit dari barat, tobat masih diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau udah matahari terbit dari barat, nyawa sudah di kerongkongan, udah ngorok-ngorok baru mau bertobat, nggak bisa. Fir'aun itu juga mau bertobat, tapi nyawanya jadi kerongkongan, nggak bisa bertobat. Fir'aun itu mau bertobat, aku kepingin bertobat, beriman kepada Tuhannya Musa. Begitu kata Fir'aun, tapi tidak bisa. Kenapa? Nyawa sudah sampai di kerongkongan. Kalau masih ada umur 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, masih ada umur untuk bertobat, insya Allah taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh dalam hadis ada dikisahkan, ada seorang penjahat preman yang telah membunuh 99 orang. Kan begitu dikisahkan. Kemudian dia lapor, ada pendeta, wahai pendeta, aku telah membunuh 99 orang, aku kepingin bertobat. Apa kira-kira tobatku diterima oleh Allah? Kata pendeta itu, enggak bisa, terkutuk engkau, karena udah membunuh 99 orang. Akhirnya dia marah, karena saking marahnya sekalian pendeta yang dibunuh. Jadi genap berapa? Genap 100 yang dibunuh. Setelah membunuh pendeta tadi, ketemu orang alim di jalan, wahai orang alim, aku telah membunuh orang 100 orang, aku telah membunuh. Aku ini kepingin bertobat kepada Allah. Apa kira-kira Allah akan menerima tobatku? Allah itu maha penyayang dan maha kasih. Allah maha menerima tobat kepada hamba-hambanya. Nah, kalau kamu bertobat, sana tuh di kampung sana itu ada orang alim. Kamu bertobat di sana tuh ada pesantren di sana tuh. Kamu ke sana tuh, itu ceritanya. Di sana tuh di kampung sana. Jadi berjalanlah dia dari sini, berjalan ke sini ke pesantren itu. Dia jalan terus mendekati pesantren itu. Nah, belum sampai ke tempat taubatnya, malaikat Israel nyamperin. Kalau malaikat Israel nyamperin tuh mau ngapain? Ngajak main bola? Hah? Malaikat Israel nyamperin, belum sampai ke tempat taubatnya, malaikat Israel nyamperin. Akhirnya apa yang terjadi? Ada beberapa malaikat berebut, malaikat rahmat berebut, malaikat azab berebut, ruhnya, membawa ruhnya itu. Biar aku, katanya malaikat azab, aku yang membawa ruhnya. Dia membunuh 100 orang, belum sempat bertobat dia, biar aku yang membawa ruhnya. Malaikat rahmat, enggak, biar aku yang membawa. Dia udah kepingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya kepingin bertobat kepada Allah, biarkan aku yang membawa ruhnya. Akhirnya malaikat ini berebut ruhnya, ingin bawa, berebut terus. Gak selesai-selesai, Allah mengutus malaikat ketiga. Malaikat, tengahin tuh temanmu yang berebut membawa roh itu. Apa? Suruh ukur jaraknya dari tempat keburukannya menuju tempat kebaikannya. Dia meninggalnya di sini. Begitu diukur oleh malaikat, lebih dekat ke tempat kebaikannya, taubatnya. Itu pun taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum kemana-mana, belum sampai ke tempat taubatnya, tapi hatinya sudah niat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka man hamma bi hasanatin wa lam ya'malha walahu hasanatun kamilatun. Nah, kalau ada orang berniat satu kebaikan, tidak jadi dilakukan kebaikan itu, dia telah mendapatkan satu kebaikan yang sempurna. Nah, tadi ini orang ini kepingin bertobat, niatnya berbuat baik, belum kesampaian tobatnya di tempat tobatnya, tapi hatinya udah bertobat, maka telah dicatat satu kebaikan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum sampai, belum tengah-tengah dia disampaikan malaikat Israel,
maka kemudian ternyata tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang sudah sempat dia beristighfar, yang sudah sempat minta ampun kepada Allah, mengatakan dirinya zalim pada diri mereka sendiri, ngaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita wajib selalu bersyukur kepada Allah dalam segala keadaan. Orang-orang yang ditimpa musibah wajib bersyukur, tetap wajib bersyukur. Saudara-saudara kita yang ditimpa musibah kemarin, banjir, bandang, macam-macam, wajib bersyukur. Ada yang terkatung-katung di atas air berhari-hari dia nggak makan, tetap hidup, wajib bersyukur, masih hidup. Ada yang tertindih, beberapa kayu-kayu dia nggak bisa keluar, tertindih kayu, gelondongan itu, nggak bisa keluar, berapa hari nggak makan itu, cuma lehernya yang di luar, tetap hidup, wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun ditimpa musibah, karena dia masih dikasih hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara tetangganya yang lain udah habis semuanya, dia masih hidup. Jadi tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita alhamdulillah masih diberi oleh Allah kesempatan untuk bisa bertemu dengan Ramadan di akhir ini. Semoga kita semuanya ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa berjumpa dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Itu kurang lebih 84 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu tahajud di malam itu, tahajudnya nilainya ibadahnya 84 tahun. Kalau waktu itu baca Qurannya nilainya lebih baik dari 84 tahun. Begitu. Umat Nabi itu umurnya pendek-pendek, tetapi ibadahnya bisa ratusan tahun. Apalagi kalau sempat berziarah ke kota Makkah dan Madinah, sempat ke Masjidil Haram, sekali sholat sama dengan 100.000 kali dibanding sholat di Al-Muharram. 100.000 kali di Masjidil Haram itu. 100.000 kali itu berapa tahun? 280 tahunan lebih. Jadi 280 tahun. Sekali sholat nilainya 280 tahun ibadahnya. Umatnya Nabi Muhammad itu, meskipun umurnya pendek-pendek, umat Nabi Muhammad itu ibadahnya bisa ratusan tahun, karena diberi khusus oleh Allah. Yang sempat ke Masjidil Haram sekali sholat itu kurang lebih 200 tahun, lebih 80 tahun lagi. Jadi 280 tahun dia sekali sholat. 2 kali sholat, 3 kali sholat, seminggu di sana, sebulan di sana. Makanya kemarin waktu pulang haji itu di Pamulang ada jamaah haji habis pulang haji nggak mau sholat lagi. Begitu ditanya, Pak Haji kok nggak mau sholat lagi? Bonus saya udah banyak di sono 100.000 kali ya. Nggak mau sholat lagi dia. Gimana Pak Haji udah pulang kok malah nggak sholat lagi? Ya karena udah banyak kok bonusnya, sekali sholat 100.000 kali dibanding masjid kita. Jadi begitu. Umurnya berapa? Ratusan tahun jadinya umur umat Nabi Muhammad itu. Meskipun pendek umurnya paling 70, 60, 70 itu, tapi ibadahnya bisa ratusan tahun. Itu hanya diberikan untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua bisa berziarah ke kota Makkah Madinah semua. Sudah berangkat semua, yang sudah berangkat insya Allah berangkat lagi. Yang belum berangkat semoga segera diberangkatkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin yang bisa kita renungkan. Tadi itu kita wajib selalu bertobat kepada Allah dan wajib selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita semua diterima Allah taala dan Allah beri kesempatan kita berjumpa dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Demikian wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.